Lab. Berapa ini? Mau dia hadir, mau dia. Hadir, Pak. Soalnya bagus ya kedengarannya saya. Bagus, gambarnya juga jelas ada kelihatan. Gelap sini ya. Baik, masih banyak kan nih? Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada yang ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan Agama dan Rasul Sukomplik di kelas 6B jurusan IAT. Sudah hadir semuanya? Baru 20 orang ya? Baik, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam semangat, dalam menuntut ilmu, dalam menyelesaikan perkuliahan. Gimana, sudah dibaca itunya? PowerPoint-nya kemarin? Halo? Sudah dibaca? Belum? Kemarin saya udah kirim PowerPoint tentang jalur konflik ya. Jadi ada tiga pertemuan ya tentang jalur konflik ini dari segi pengertian, definisi, bentuk dan sumber-sumber konflik. Ketiga adalah dampak dari konflik itu sendiri. Maulidia udah baca belum, Maulidia? PowerPoint-nya udah dibaca? Sudah baca-baca. Halo? Nah? Oh, sudah, Pak. Udah dibaca belum? Apa yang kamu baca? Itu tentang konflik. Ada yang coba apa? Jelaskan gimana? Yang kamu dengar, yang kamu baca itu. Saya yang dengar. Kalau yang saya baca dari Mana itu nggak kelihatan itunya? Dirimu nggak kelihatan dirimu? Ya, Pak, sebentar ini video cetak error. Sudah dibuka. Pak, gimana? Oh, kemana? Silakan. Halo. Silakan, mau dia. Suaranya. Halo. Ya, silakan. Ada, Pak. Apa yang kamu baca itu? Ya, jadi kalau yang Silakan kamu jelaskan apa yang kamu baca. Ya, yang saya pahami, yang saya baca dari PowerPoint itu bahwa Mana dirimu nggak kelihatan? pertentangan gitu, Pak, ya. Pertentangan atau adanya perbedaan dari satu orang dengan yang lainnya sehingga Nggak menimbulkan. kelihatan dirimu? Pak, ini video sedang error, Pak. Tidak bisa dibuka dari kemarin. Terus gimana? Ya, ya.
Itu kalau nggak salah di yang PowerPoint itu ada macam-macam konflik Pak ya. Terus Itu saya lupa lagi Pak. Kalau nggak salah di pengertiannya lupa. Tapi kalau macam-macamnya ingat ya, ada konflik laten, manifest, terus politik. Pengertiannya tidak terlalu jelas lagi baca. Itu mungkin Pak yang saya tahu. Lalu ada dampak konflik juga kalau nggak salah. Yang jadi ada berarti kuliah. silaturahmi putus renggang gitu. Renggang antar manusia itu lalu harta juga. Terus ada juga fungsi konflik. Dicas. Saya baca itu fungsinya itu adalah menumbuhkan perubahan. Terus yang Anda pahami apa konflik itu? Setelah Anda membaca tentang definisi konflik, menurut Anda apa konflik itu? Yang dipahami Pertentangan. antar satu orang satu dengan Anda pernah melihat konflik? gimana Pak? Anda pernah melihat konflik? Melihat orang yang berkonflik? Pernah. Apa yang Anda lihat? Orang berkonflik itu seperti apa? Itu Pak yang yang Anda lihat rebutan apa? tanah kayak gitu. Suka ada yang rebutan tanah. Jadi kalau di kampung saya tuh, ya yang di kampung saya tuh kan ada tanah tuh ada batas-batasnya gitu Pak ya. Nah itu tuh kebawa sama si bapak ini. Gitu. Ya kebawa sama si bapak ini tanah yang itu tuh jadi lewat batas dikit gitu. Tanemin. Nah si bapak yang satunya lagi nggak nerima gitu. Ya, akhirnya di konflik padahal kan cuma sedikit. Itu juga harusnya minta maaf sebenarnya mah. Terus gimana? Cuma yang satunya lagi nggak nerima. Berantem maksudnya? Ya, jadi ego. Jadi ada. Berantem gimana? Iya sampai berantem tapi enggak fisik. Sampai berantem? Enggak ngelukai fisik sih Pak, cuma berantem. Kalau berantem secara fisik enggak sih, tapi cuma omong-omongan aja kayak gitu. Soalnya udah keburu ke apa? Omong-omongannya gimana? Saling menghina? Omongannya saling menghina gimana? Ya enggak menghina juga. Itu ya tanah abi gitu. Enggak. Tapi tuh kamu maling. Kayak gitu-gitu kalah. Tapi alhamdulillah udah. Oh gitu. Ya kamu keburu. maling gitu. Kamu maling penjahat gitu. Iya, padahal kan. Kamu maling, kamu penjahat. Atau kamu maling, saya penjahat itu. Itu enggak? Enggak juga. Maling aja gitu lah pokoknya. Oke. Tapi udah keburu dilerai. Oke, yang lain siapa lagi? Oke, yang lainnya ada siapa lagi? Hamdika Hidayat Muslim. Mana Hamdika? Hamdika mana Hamdika? Ada? Hadir Pak, hadir. Tidur kayaknya nih Hamdika. Oh hadir. Udah baca belum PowerPoint-nya? Hamdika, udah baca belum? Belum Pak. Yang belum. konflik. Kenapa belum baca? Hah? Apa belum? Kan udah dikasih minggu kemarin. PowerPoint yang yang itu Pak. Yang mana? Iya yang konflik. Nah, gimana? Udah dibaca? Yang konflik belum Pak. Belum. Kapan bacanya tuh? Wah, yang lain siapa? Ilham Firmansyah. Tapi kalau contoh bisa Pak.
konflik. Belum baca. Ilham Firmansyah. Baik, Ilham Firmansyah. Hadir, Pak. Mana Ilham Firmansyah? Hadir. Ya, kamu udah baca belum? Baru baca Udah sedikit. lihat, udah baca belum? Kenapa sedikit? Enggak banyak. Ya, bagian yang kemarin aja apa yang dibaca. Coba apa yang Anda baca apa? Ilham. Itu Pak yang bagian konflik menurut Surjono Susanto adalah merupakan sebuah bentuk. Yang itu Pak yang menurut siapa? Menurut Surjono Susanto. Menurut siapa? Susanto siapa? Sukanto Pak, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto. Itu. Ya Pak ya. Ya, apa katanya? Katanya konflik itu ya, apa katanya? Artinya ada suatu. Maksudnya apa itu? Jadi ada suatu perpecahan antara individu dengan individu. Ya. Terus contohnya apa? Anda bisa beli contoh nggak? Paling contohnya ini Pak yang pernah saya lihat mengenai hubungan ini apa di dalam keluarga Pak. Jadi contohnya gimana? Itu saudara saya Pak, suaminya itu merantau Pak. Nah, terus si suaminya itu ini apa? Tahu-tahu udah nikah lagi di sana Pak. Tanpa sepengetahuan istrinya gitu. Terus? Nah ya jadi terus si istrinya ya kecewa Pak, kecewa terhadap kelakuan suaminya Pak. Nah jadi di sana ada konflik Pak ya, konflik batin dan perasaan. Anda bisa melihatnya perasaan saya? Pasti Pak kecewa perasaannya Pak. Perasaan bisa melihat nggak? Ya nggak bisa. Ya terlihat dari itu apa, dari raut mukanya. Apa? Dari itunya. Mukanya gimana? Gimana? Mukanya gimana mukanya? Mukanya gimana? Sedih. Sedih Pak mukanya. Ini? Baik. Secara psikologi mungkinnya, kalau secara sosiologi kan gimana tampak. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Perempuan lagi? Siapa? Siapa itu? Fitria Nurparzi. Fitria, gimana? Ya Pak. Kalau Apa yang itu? dari baca konflik itu pertikaian atau pertentangan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Terus di sana juga ada tentang macam-macam konflik. Ada konflik laten, ada manifest, ideologis, terus politis, realitis, sama non realitis. Terus mungkin di satu juga ada fungsi dari konflik menumbuhkan perubahan, meningkatkan solidaritas. Terus ada dampaknya juga, ada kerugian harta, kehilangan hak hidup. Anda pernah melihat konflik? Gitu ya? Pernah Pak, pernah. Gimana tuh? Bagaimana tuh? Mungkin yang ini bukan Pak termasuk. Yang pas saat itu demo Pak antara mahasiswa ke DPR. Itu ada apa? Tadi konflik itu apa sih? Tadi definisi konflik apa? Pertikaian atau pertentangan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya gitu Pak.
Kalau tadi contohnya mahasiswa dengan siapa? Yang itu Pak, yang apa sih yang mahasiswa menentang DPR itu loh Pak. Ya, kalau contohnya mahasiswa yang melakukan praktik yang bertikai tentang apa saja di sana. Bertikai, oh dengan ini bisa dengan petugas keamanan Pak, kayak kan ada polisi juga tuh waktu itu. Itu termasuk individu dan individu, bukan kelompok, individu dan kelompok. Kelompok dengan kelompok Pak, bisa kan kelompok mahasiswa dengan kelompok petugas keamanan. Itu mahasiswa kenapa? Atau berkata Mungkin apa saja karena yang Anda lihat? apa ya, demonya mahasiswa itu bentuk dari kekecewaan Pak. Jadi konflik itu sebuah bentuk kekecewaan. Jadinya mungkin pertentangan atau pertikaian Bu ya, Pak, mungkin dari bentuk kekecewaan gitu. Gimana ya, bentar. Mana? Tuh, mungkin iya, ya pertentangan yang memiliki tujuan tertentu gitu Pak. Ya kan tujuannya mahasiswa itu untuk apa? Untuk mendapatkan hak suara, ya, yang omnibus law. Konflik itu bentuk kekecewaan, Bun. Titik. Kecewa mungkin Pak, kan kecewa dengan wakil rakyat yang tidak mendengar suara rakyat. Tapi tadi definisinya lain. Konflik itu apa tadi definisinya? Yang saya pahami ya Pak, konflik itu pertikaian atau pertentangan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Ya apa sih yang memiliki tujuan tertentu? Bukan bentuk kekecewaan. Mungkin adanya pertentangan dari mahasiswa itu karena kekecewaan Pak. Enggak, tadi konflik itu bentuk kekecewaan. Definisinya bukan Pak. Bukan. Kalau definisi kenyataannya kekecewaan. Karena kan definisinya tadi aku ngasih apa sih, ada tentang pertentangan ya Pak. Mungkin pertentangan itu yang menyebabkan adanya pertentangan itu karena adanya kekecewaan. Jadi konflik itu adalah sebuah bentuk kekecewaan. Bukan. Gimana? Oh, sebuah bentuk pertentangan apapun sebabnya Pak. Apapun yang menyebabinya. Ya udah gitu aja. Pertentangan aja. Oh, iya. Nanti kecewaan nanti dibahas lagi. Nah. Oh iya. Ya, baik, karena Pak. tadi definisinya pertentangan kan. Iya. Baik. Ada lagi yang mau nambahkan? Nah, si Ijam Hubi, bagus fotonya si Ijam. Ijan kamu. Apa Iljan? Iljan apa? Silakan Iljan. Ada? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Gunawan, ya. Melihat dari definisi siapa itu?
Terus yang Anda, kalau Anda berdasarkan apa? Kalau Anda definisi berdasarkan apa? Ya, ya. Hmm. Jadi apa intinya konflik itu? Hmm. Anda pernah mengalami atau melihat konflik? Baik. Jadi cirinya apa konflik itu? Adanya tujuan yang berbeda dan adanya pertentangan. Ada tindakan nggak? Tindakannya ada nggak? Nggak definisinya. Definisinya ada tindakan nggak? Adanya pertentangan dan adanya tujuan yang berbeda. Berbeda. Kalau mahasiswa ada pertentangan nggak? Dalam mahasiswa ada pertentangan nggak? Dalam demo ada pertentangan nggak? Artinya konflik itu pertentangan. Konflik itu. Memang di dalam demo ada pertentangan. Bertentangan siapa dengan siapa? Pertentangan antara siapa dengan pertentangan antara siapa dengan siapa? Baik. Baik, kita kembali ya PowerPoint-nya. Ini udah 25 orang ya yang hadir. Sudah terlihat belum? Halo? PPT-nya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum? Belum? Masih belum. Belum Sedang terlihat? loading, sedang Ada sekarang. Sudah, Pak. Sudah ada sekarang. Sudah. Sudah. Apa Anda lihat? Teori Apa konflik. tulisannya? Teori konflik. Oke. Teori konflik. Ya. Oke, kita akan berbicara konflik ya.
Harusnya kemarin kita bahas ya. Teori konflik ini istilah baru ya. Jadi istilah konflik. Ya. Menurut Surjono Sukanto ya, konflik. Surjono Sukanto ini adalah ahli sosiologi ya, Universitas Indonesia, orang Indonesia ahli sosiologi yang menjelaskan tentang sosiologi ya. Menurut beliau bahwa konflik merupakan bentuk hubungan sosial disintegratif. Hubungan sosial, hubungan masyarakat yang tidak menyatu ya. Disintegratif itu tidak menyatu. Disintegratif. Ada yang hubungan disosiatif atau integratif, ada hubungan asosiatif atau integratif, ya. Hubungan yang menyatu, saling kerjasama, ada juga disintegratif atau hubungan yang tidak menyatu. Awalnya kata konflik itu berasal dari bahasa Latin ya, configer, ada saling memukul, berantem itu adalah konflik, saling memukul. Kalau yang satu dipukul itu bukan konflik, yang satu diam, satu dipukul itu tidak konflik. Itu atau hegemoni ya, diskriminatif, atau tindakan yang hegemoni. Kalau yang tapi ini harus saling satu sama lain beradu, ini bertentangan atau saling memukul atau saling melawan. Nah, secara sosiologis itu adalah sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Jadi sosiologi itu adalah sebuah hubungan sosial yang disintegratif. Tapi secara sosiologis bisa dikatakan sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kalau yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Surjono Sukanto. Menurut Henry Parcel itu adalah sebuah proses sosial ya, yang satu sama lain menghakimi atau menghancurkan yang lain ya. Menurut Henry itu ada dua bentuk, ada konstruktif dan ada destruktif. Konstruktif artinya merupakan perjuangan atau benturan bantah atau marah antara hasrat dan tujuan menjadi tujuan akhir adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi ini konstruktif mengarah kepada perbedaan pertentangan atau bentuk pertikaian yang mengarah kepada pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan bentuk destruktif adalah bentuk konflik yang tidak disatukannya keinginan dan tidak bisa diatasi. Ini sudah destruktif, menghancurkan, tidak bisa disatukan. Kalau bisa kerjasama itu bisa disatukan, itu masih konstruktif, mengarah suatu perbaikan. Nah, konflik ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pertentangan atau pertikaian. Konflik ini secara sosiologi merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya yang adalah menentang pihak lawan. Bisa sama atau kekerasan. Jadi menentang pihak lawan atau saling memukul itu ada sebuah konflik. Disertai dengan ancaman. Kemudian ada lagi konflik menurut Marx. Ya. Marx seorang tokoh teori konflik. Ya. Dia melihat manusia itu selalu berada dalam konflik. Selalu dalam perjuangan kelas. Perjuangan kelas itu adalah kelas rendah selalu kelas rendah yang selalu berusaha berjuang untuk meningkatkan kelas menjadi kelas menengah atau kelas tinggi. Nah, manusia itu selalu dalam keadaan berjuang kelas. Ada kelompok yang tertindas, proletar, dan ada kelompok yang menindas, berjuang.
kelompok-kelompok yang tertindas ini selalu berusaha untuk naik kelas. Bahkan nanti ini menghancurkan kelas-kelas, tidak ada kelas lagi. Hingga diperlukan adanya tidak ada kelas, tidak ada tingkatan strata sosial. Nah, menurut Kamak juga bahwa yang menyebabkan orang mendorong untuk terjadi perjuangan kelas itu atau konflik itu adalah materi. Materi itu ya bisa uang ya, atau barang. Materi inilah yang menjadi penyebab dari segala suatu perjuangan kelas. Anda sekarang menjadi mahasiswa S1, pasti akan selalu berusaha menjadi mahasiswa S2 atau menjadi mahasiswa S3. Anda sekarang kelompok yang menengah ke bawah, tapi ingin jadi kelompok menengah ke atas secara ekonomi. Anda sekarang jadi santri, pasti Anda berusaha untuk menjadi seorang ustadz atau kiai. Kalau Anda berjuang, itu selalu berjuang. Orang nanti akan bersaing, akan saling berlomba, saling berusaha untuk menjadi kelas yang tinggi. Nah, menurut Sudirman Sukanto, oh ya, ini sebelum akar ya, bentuknya dulu. Menurut Sudirman Sukanto, bahwa konflik itu bisa dilihat dari pertentangan pribadi. Ya. Pertentangan pribadi misalnya ya kelompok individu yang biasanya akrab menjadi tidak akrab. Ya. Itu adalah sebuah tanda-tanda yang bisa dilihat dari konflik. Ada konflik. Yang biasanya menyapa tidak menyapa. Yang biasanya mengundang atau diundang tiba-tiba tidak diundang. Itu konflik pribadi. Ada kalau juga konflik yang sifatnya mungkin lebih keras lagi, yang saling mencaci ya bentuknya saling mencaci, saling menghina, ujaran kebencian yang kesannya maknanya itu menyingkirkan orang lain satu sama lain dari pihak lawan. Bisa juga nanti berupa perkelahian fisik atau perang, itu bentuk-bentuk. Kemudian secara kelompok bisa juga ras, ya. Rasial, suku, entah beda antar suku bisa di konflik. Seorang saling mengejek, saling menentang, akibatnya saling bertentangan. Bisa juga antar kelas, ya. Kelas rendah dan kelas tinggi. Bisa jadi antara majikan dengan karyawan, misalnya. Bisa juga ya, pertentangan yang bersifat internasional antar negara. Suatu negara didukung oleh negara yang lain, negara A juga didukung oleh negara yang lainnya juga, maka itu saling berperang. Pertentangan bersifat internasional. Nah itu bentuk-bentuk konfliknya. Secara real itu bisa dengan ya, perilaku ya. Tadi biasanya mengundang tiba-tiba tidak mengundang. Atau biasanya diundang datang tiba-tiba tidak datang. Walaupun nanti penyebabnya bukan hanya yang itu yang ketemu kan karena ada alasan lain bisa saja. Tapi ini bisa menjadi indikasi jika sudah diketahui sumbernya. Bisa juga ujaran kebencian, saling menghina, ya. Intinya diam-diam, kemudian saling menghina, saling mengejek, ujaran kebencian. Yang pesannya itu adalah menyingkirkan pihak yang lain. Perkelahian selanjutnya dan sampai peperangan. Nah, tapi ada juga bentuk konflik yang sifatnya bukan konflik, tapi ada 3 bentuk ya. Nama lainnya itu. Misalnya apa yang dinamakan dengan mana ya?
Mana sih? Nah, ini. Ada yang sebutnya kompetisi ya. Kompetisi. Kompetisi. Ada juga yang punya konflik. Ada juga kontroversi. Kontroversi ya. Kontroversi atau kontroversi itu tidak. Kompetisi, persaingan atau perlombaan itu adalah kompetisi orang ada tinju itu bukan konflik, itu ada kompetisi perlombaan. Karena setelah ada tinju itu orang bisa salaman. Orang begitu juga orang di DPR berdebat ini, ada pandangan itu adalah sebuah konflik. Ada kontroversi yang berbeda pandangan. Anda diskusi di dalam kelas misalnya, berbeda pandangan dengan berbagai argumentasi masing-masing. Kemudian setelah keluar kelas, Anda salaman biasa-biasa lah, nggak ada apa-apa. Tapi kalau Anda beda pandangan, berdebat, kemudian di luar dilanjutkan, mulai dari tidak menanya, tidak bertanya, tidak akrab, sampai perkelahian, menjadi konflik. Itu konflik. Ya. Tapi kalau berbeda pandangan saja, tidak menemukan konflik, ya, dan tidak menemukan pertikaian, ada bukan konflik. Nah, itu juga dengan perlombaan. Beda partai, kalau tidak ada kerusuhan, tidak ada konflik. Beda agama, beda keyakinan, biasa-biasa saja. Tapi kalau saling menghina, saling mengejek, itu bisa jadi konflik. Sampai perkelahian atau penganut agama itu adalah konflik. Kalau berbicara tentang perbedaan itu bukan konflik, hanya berbeda pendapat saja, berbeda pandangan saja, tapi tidak menimbulkan konflik. Gitu. Ya. Kemudian ada juga jenisnya konflik laten, konflik yang nampak, ya. Konflik yang terus terjadi terus-menerus sehingga memicu ketidakstabilan organisasi. Meskipun kadang konflik tersebut tidak nyata dan tidak pernah terjadi. Terus tidak nyata, perang dingin konflik laten. Konflik manifest adalah dapat dipilih sebagai konflik yang tampak, sangat berpengaruh terhadap peserta puas. Untuk konflik yang nyata, yang jelas, tawuran. Ya. Nah, ini misalnya nyata. Ya. Masyarakat ini konfliknya. Terus sama lain. Oh, misalnya ini. Terus lain ada tinju misalnya. Ada bukan di adanya tinju ya. Olahraga tinju. Ini ada pukul ya, mau pukul. Antar kampung misalnya. Nah, mau saling melenyapkan itu ada. Nah, itu. Ya. Ada dokumen untuk menerbitkan itu kalau itu saya udah apa jadi bikin bagus sama apa kami membahas. Kemudian ada juga konflik ideologis ya. Dalam 50-an ada 5 ideologis Indonesia. Ada nasionalisme radikal yang diwakili oleh PNI, ada ideologi Islam, di dalamnya ada NU dan Masyumi, ada ideologi komunis oleh PKI, ada sosialisme demokrat oleh PSI,
Partai Syarikat, Partai Sosialis Indonesia, ada Tradisionalis Jawa, Partai Indonesia Raya, Kebatinan dan Kelompok Raja. Ini menurut analisis Herbert Zweig, seorang analisis politik ideologi Indonesia tahun 1950-an. Nah ini orang bisa saling mengejek, saling menyingkirkan, saling berantem. Karena bedanya ideologis. Bahkan sekarang juga beda ideologi itu sering muncul ya. Misalnya di pilkada atau di pemilihan umum, presiden atau pemilihan dewan. Saling ujaran kebencian, saling mengejek, saling menyiapkan, saling atau berkelahi, atau tawuran antar kampung. Dia pernah dulu Pak. Iya kan? Konflik realistis, konflik yang muncul dari kekacauan itu atau kelompok, sehingga timbul karena suatu tuntutan terjadi dalam hubungan sosial. Ya, misalnya antara majikan, antara buruh dan majikan atau antara karyawan dan majikan. Itu realistis. Ada juga konflik non realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan saya yang penting. Konflik non realistis itu berdasarkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Baik. Tadi dikatakan ada kontroversi ya. Kontroversi merupakan aktivitas untuk melintangi menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuan dan mendasarkan unsur ketidaksenangan bagi kontroversi. Tapi sampai berkelahi ya. Sampai berperang. Nah, bentuk-bentuk kontroversi misalnya perbuatan penolakan perlawanan, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum itu adalah kontroversi atau kontroversi. Melakukan penghasutan, berkhianat itu adalah kontroversi. Mengajukan pihak lawan itu kontroversi. Baik, sekarang ada lagi tentang bentuk konflik tadi udah ya. Ada konfliknya, Sujono Sukanto ada konflik pribadi, meningkat kepada konflik politik, konflik sosial, antar kelas, konflik internasional. Kemudian, nah itu bentuk-bentuk konfliknya. Nah, ada konflik internal, ada konflik eksternal. Konflik internal di dalam satu kelompok, di dalamnya berkonflik. Tapi juga konflik internal, eksternal, ada konflik antar kelompok dan kelompok yang lain. Atau masih di luar kelompoknya, ada konflik itu. Selanjutnya tentang konflik itu sendiri, kalau dari dampaknya, tadi bentuknya sudah ya. Sekarang dampaknya itu bisa merugikan ya. Merugikan itu karena ya melenyapkan pasti ada yang korban. Ada yang hancur, yang lenyap, baik materi maupun jiwa ya, sosial atau materi ya bangunan runtuh atau dibakar. Kemarin konflik misalnya kemarin beberapa tahun yang lalu misalnya konflik antar di Ambon ya, antar warga di dalamnya itu konflik sampai pada bangunan hancur, gedung ibadah hancur, sarana umum itu hancur. Di Mesir juga sama itu. Ketika konflik antara pendukung Husni Mubarak dengan yang kontra, orang yang kontra terhadap Husni Mubarak sampai orang mau menghancurkan Al-Azhar, universitas yang tertua, universitas yang paling hormati. Tapi dalam konflik itu bisa sampai menghancurkan itu. Namun di sisi lain, ya, ada juga dampak yang negatif. Misalnya tadi konflik yang di Ambon, ya. Setelah beberapa tahun orang menjadi sadar dengan adanya konflik, orang menjadi sadar ternyata banyak merugikan.
kalau sudah banyak merugikan berarti kita harus menjadi pelajaran tidak terjadi dari konflik. Asalnya itu menjadi sebuah pelajaran sehingga tidak lagi diulangi. Ada juga konflik yang bisa mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan aja. Ketika misalnya dulu orang Indonesia dengan orang Indonesia lain sedang konflik, ya di dalamnya, baik antara ideologis ataupun daerah ataupun apa bahasa. Tetapi ketika Indonesia berkonflik dengan Malaysia, maka tiba-tiba warga Indonesia itu menyatu bersatu. Karena ada konflik eksternal antara Indonesia dan Malaysia, maka orang Indonesia menjadi bersatu. Nah, itu menjadi dampak dari menurut Alois Schwarzer, konflik sebagai mekanisme hubungan sosial dan penyelesaian dapat memberi peran positif dalam masyarakat sehingga dalam suatu hubungan sosial tentu konflik yang disembunyikan tidak akan memberi efek positif. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya gambarkan konflik-konflik ini. Tadi mungkin Anda gambarkan beberapa, mungkin teman-teman Anda pernah melihat konflik. Misalnya gara-gara perbedaan pemahaman. Oh ya, sumber konfliknya udah belum? Sumber konfliknya. Nah, ini. Akar dari pertentangan konflik itu perbedaan antara individu termasuk perbedaan pendirian, perbedaan perasaan. Itu menjadi akar dari perbedaan adanya perbedaan pendirian dan perasaan akan menimbulkan sebuah pertentangan atau konflik. Ada juga perbedaan kebudayaan. Tadi masalah etnis, masalah ras, masalah suku itu bisa menimbulkan perbedaan. Misalnya saling menghina, saling menghina, saling mengejek ya, antar kebudayaan karena berbeda tradisi, berbeda kebiasaan, orang saling menghina, saling menghina, maka ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian maka ada peperangan, tidak setujuan. Perbedaan kepentingan menyangkut kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Itu menjadi akar konflik. Karena bedanya pendapatan antara majikan dengan buruh dengan karyawannya. Adanya perbedaan politik, ideologi, kasus pilkada atau kasus pemilu, atau ada juga masalah tawuran antar supporternya, tawuran antar sekolah, antar kampung. Karena bisa saja itu karena nomor satu, karena perbedaan perasaan. Dan karena ada perubahan sosial yang nilai yang ada. Misalnya karena adanya teknologi data, maka yang satu masih berkuasa, yang satu tidak memahami tentang adanya teknologi itu. Maka akan berubahlah orang yang tadinya orang bergerak itu lambat atau santai, tiba-tiba ada teknologi menjadi harus cepat. Orang bos misalnya menyuruh supaya pekerjaan lebih cepat. Karena perubahan itu harus cepat. Semua harus efektif, efisien. Kalau tidak efektif, efisien, maka terjadilah pertentangan. Yang satu belum siap, yang satu sudah siap. Yang satu belum siap, yang satu harus siap. Tapi ini pertentangan. Adanya pertentangan, kesiapan itu. Nah, ini menjadi permasalahan atau tumbuhnya sebuah konflik masyarakat. Termasuk nanti konflik yang berkaitan dengan agama. Apakah agama bisa jadi konflik? Ya, ingat bahwa sini agama itu yang menjadi adalah, yang dilihat itu adalah penganutnya. Nah, ini agama itu. Bukan ajarannya, ya, agama itu. Apakah penganutnya itu sering berkonflik? Bagaimana bisa konflik? Ketika dia berkhotbah, misalnya, ketika dia melakukan satu ritual, bisa menimbulkan itu konflik. Jika ajaran, pemahaman tentang agama itu diarahkan oleh penganutnya untuk menentang pihak lawan.
menghancurkan pihak lawannya atau melenyapkan pihak-pihak yang berbeda dengannya. Maka itu agama menjadi akar konflik. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan, ada komentar. Ada? Silakan. Fitriani, ada Fitriani? Wah, pada tidur ini. Pada tidur ini. Silakan. Komentarnya. Ikrimah. Jelita. Tidur, Pak. Jelita ada? Wah, tidur. Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan komentarnya gimana? Gimana komentarnya? Mendengarkan tadi? Mendengarkan, Pak. Yang saya uraikan tadi, yang saya jelaskan, mendengarkan. Coba apa? Coba apa? Ada? Komentarnya. Jadi apa lagi? Hani, silakan Hani. Hani, ada? Wah, tidur ini kayaknya nih. Ya, Pak. Langsung nggak muncul lagi. Ya, silakan. Bertanya. Silakan. Ya, apa aja komentar. Silakan, komentar atau apa yang tadi saya jelaskan apa? Bukan. Ya. Silakan, Hani Suraya. Apa? Wah, nggak ada lagi. Kalau misalnya contoh dari konflik keagamaan itu apa, Pak? Kan tadi mah kayak lebih ke negara gitu ya. Konflik negara gitu. Kalau konflik kalau ini pernah melihat antara saling ejek, kalau saling ini ujaran kebencian, pernah lihat nggak? Pernah di berita. Pernah belum? Atau misalnya kasus dan rumah ibadah,
terjadi. Nah itu, misalnya kasus yang satu apa disebut penodaan agama, menurut ini penodaan agama. Kalau di kampung pernah melihat nggak secara realnya? Atau mendengar berita atau di kampung sendiri gimana? Nah, sesama Muslim beda ritual, saling mengajak, saling menghina. Ada juga sampai kabur misalnya, sampai menjual rumahnya, pindah misalnya karena tidak betah sama ini. Ada juga seperti itu nggak? Karena pemahamannya berbeda. Misalnya. Ada nggak seperti itu? Enggak sih, belum pernah nemu yang kayak gitu. Coba ada yang lain. Coba yang lain ada lagi. Yang menambahkan contoh-contohnya. Coba menambahkan Gunawan. Gunawan, coba. Muhammad Albab ada. Ada? Menambahkan? Atau siapa nih? Lutfi Alfian. Wah, ada 2 Lutfi Alfian. Lutfi Alfian. Silakan komentarnya. Nah, izin boleh berkomentar sedikit? Ya, silakan. Ya, siapa? Yudi. Ya Pak. Yudi Novianto. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini hanya ingin sedikit kembali Mana itu dirimu mau kelihatan? Wajah dirimu mana? Tidak ada Pak. Nah, nggak nampak. Ada ya. Hanya ingin sedikit berkomentar mengenai Ya. Bapak. Mohon diluruskan apabila ada salah paham supaya. Ini yang pertama berkenaan dengan definisi dari Suryono mengatakan bahwa yang disebut dengan konflik adalah bentuk hubungan sosial integratif. Nah, dari definisi di sana berarti ada 2 variabel yang harus kita cermati gitu ya. Yang pertama mengenai hubungan sosial. Artinya tidak mungkin ada konflik tanpa adanya hubungan sosial yang melibatkan antara satu individu dengan individu atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, variabel pada kalimat disintegratif. Itu kan kebalikan dari integratif yang artinya persatuan. Artinya hubungan sosial tersebut menyebabkan adanya pertikaian, perpecahan yang nantinya akan menyebabkan adanya pertentangan. Nah, adapun ingin sedikit sharing gitu ya mengenai apakah setiap perbedaan itu akan melahirkan pertentangan itu. Nah, yang saya pahami di sini saya mengambil contohnya seperti ini. Jerita kalau saya lihat di sini pakai kerudung warna biru gitu ya. Karena warna hitam, Supriyani warna ungu. Kan itu berbeda-beda. Tapi meskipun mereka bertiga itu berbeda, tidak bertentangan gitu ya. Artinya dapat disimpulkan bahwa setiap yang berbeda itu tidak harus menjadi satu hal yang dikatakan bertentangan gitu. Walaupun ini Pak pernah membaca buku Muhammad Abdul, tadi mungkin bisa sedikit nyambung dengan pertanyaan Raya. Muhammad Abdul itu melakukan pengamatan sosial ya, dalam salah satu bukunya yang berjudul Asbabu Khilafil Muslimin wa Tafarruqihim, sebab-sebab pertentangan kaum muslimin dan juga perpecahannya. Beliau membagi menjadi 2.
Ada dakhiliyah, faktor internal, dan kharijiyah, faktor eksternal. Kalau faktor eksternal yang dapat menyebabkan perpecahan di kaum muslimin itu sebenarnya ada 5. Yang pertama asharul Yahud, ada pengaruh dari kaum Yahudi yang masuk. Yang kedua asharul Nasoro, pengaruh Nasrani. Yang ketiga asharul Yunan, pengaruh Yunani. Yang keempat asharul Hindu, jadi pengaruh-pengaruh agama luar yang dalam ajaran Islam sehingga dapat memiliki pertentangan gitu. Seperti itu. Teman-teman nah, di sana dibedah agama-agama Arabi yang masuk ke dalam yang dianggap sebagai syariat. Yang kedua, tadi yang dapat menyebabkan konflik antara kaum muslim itu di faktor internal. Menurut pengamatan Muhammad Ali ada 3. Yang pertama, saling mengikuti hawa. Contohnya, ini Fitriani dengan Hana, kedua-duanya saling mengikuti hawa nafsu. Apakah dapat saling bersatu? Ini tidak. Karena setiap orang memiliki hawa nafsu yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jahlu. Al-jahlu itu definisi yang sederhananya adalah kullu nafsin minal ilmi, kosongnya 2 dari ilmu. Saya tidak punya ilmu, Hani juga tidak punya ilmu, pasti akan sulit untuk bersatunya. Karena bersatunya sesuatu itu kan harus ada ikatan ilmu. Lalu yang ketiga, yang ketiga ya ta'asub, fanatik buta. Kita taklid ke dalam satu golongan tanpa dasar ini tentu akan menyebabkan pertentangan, bukan perbedaan. Seperti itu Pak, mungkin terima kasih. Baik, nah, pada intinya bahwa apakah perbedaan itu menimbulkan suatu konflik ya? Ya bisa jadi konflik, bisa juga enggak ya. Perbedaan itu. Ya, misalnya Anda berdebat dalam suatu kelas ya, berdebat dalam suatu kelas tentang kelas itu sendiri, tentang organisasi atau tentang ilmu pengetahuan. Itu perbedaan, pas sama berarti berbeda. Ya. Tapi kalau dibawa ke 2 kelas, kemudian biasa aja, tidak ada apa-apa. Berarti tidak ada konflik. Walaupun berbeda. Berbeda pemahaman, berbeda pendapat. Walaupun satu kelas, tapi berbeda. Tapi ini biasa saja. Tapi sebaliknya misalnya kalau Anda berbeda pandangan, berbeda pemikiran, konflik di kelas, kemudian dibawa keluar sampai tidak akur. Dan kebencian, terus sampai berkelahi. Maka itu perbedaan memang sebuah konflik. Perbedaan yang memang sebuah konflik. Ya, kita negara, berbeda etnis, berbeda agama. Kalau diarahkan untuk menentang orang lain, diarahkan untuk menghina orang lain, melenyapkan orang lain, atau menyakiti perasaan orang lain, maka akan terjadi konflik. Tapi kalau perbedaan itu saling memahami, tidak saling menyakiti, tidak saling menyentuh perasaan, tidak akan terjadi konflik. Kalau diarahkan untuk saling menyakiti akan terjadi konflik. Pertamanya dari ujaran kebencian, misalnya. Kemudian ujaran kebencian, kemudian perkelahian, atau menjadi peperangan, terjadi tawuran. Tawuran kan itu bisa Anda lihat antar kampung itu. Kalau dilihat dari itu satu kampung itu ya di daerah itu kampung ya satu agama, satu etnis, tapi beda kampung. Itu bisa saja dari konflik. Karena apa? Karena adanya ketersinggungan perasaan, adanya perbedaan ya kepentingan ekonomi, karena ada air yang tidak mengalir ke sana.
Itu bisa saja terjadi semacam itu. Dan nanti bisa selanjutnya tadi pertanyaan itu, apakah agama itu bisa menimbulkan konflik sebagai sumber konflik atau sebagai solusi konflik? Agama itu tadi dikatakan pada kalangan Muslim ada pertentangan, berarti ini di kalangan Muslim ada konflik. Penyebabnya tadi ada eksternal, ada internal. Dalam sejarah teologi, sejarah mukalam kan di sana ada pertentangan ya. Ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, Mu'tazilah itu juga bertentangan, tapi saling membunuh. Berarti ada konflik. Menurut ini tadi penyebabnya ada eksternal dan internal. Karena adanya non-muslim yang masuk pada kelompok muslim. Ada juga bahwa di sana ada ayat Al-Quran yang sulit dipahami sehingga menimbulkan berbagai macam tafsir. Ya terjadi sebuah pemahaman tafsir yang berbeda. Sebab perbedaan penafsiran, perbedaan pemahaman, perbedaan pandangan, maka terjadilah sebuah firqah-firqah. Bisa saja terjadi semacam itu. Di sini bisa saja agama menjadi sumber konflik. Tapi sebaliknya, misalkan kalau dilihat dari kenyataan sehari-hari, ada orang misalnya tadi ya, ada orang yang mau bercerai, suami istri, entah apa permasalahannya. Tetapi dia mau bercerai lah, saling bertentangan, saling menghina. Tapi tiba-tiba ada kiai kemudian merukunkan orang yang suami istri yang mau bercerai, dinasihati kedua-duanya sampai terjadilah rukun. Itu bisa menunjukkan bahwa agama yang diperankan oleh kiai itu bisa menjadi solusi konflik di masyarakat. Atau misalnya di masyarakat adanya pembagian waris, misalnya waris itu kan selalu menjadikan konflik akur di masyarakat. Waris itu ya pembagian harta ya atas peninggalan dari orang tuanya atau dari yang meninggal siapa. Orang bisa saja menyebutkan karena waris jadi konflik di antara keluarga itu tidak akur. Kemudian datang kiai misalnya atau memberikan nasihat kiai atau ada orang di sana yang dituakan sambil menggunakan ajaran-ajaran agama atau cara-cara muslim, cara-cara muslim dalam menyelesaikannya, cara kiai menyelesaikannya. Nah itu menunjukkan bahwa agama yang diperankan oleh kiai, tokoh agama bisa menunjukkan solusi terhadap konflik di dalam keluarga. Itu bisa menunjukkan bahwa solusi konflik, bukan penyebab konflik. Jadi tergantung nanti lihatnya apakah sebagai penyebab konflik karena perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran, atau menjadi solusi konflik. Terus menjadi sebuah penyelesaian berbagai macam konflik. Kira-kira demikian ya. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Atau misalnya di kampung-kampung ya, karena penentuan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau di tingkat ini mungkin tidak terjadi, tapi di masyarakat sudah pertikaian yang tadinya akur dalam keluarga karena berbeda pemahaman jadi tidak akur, bahkan tidak menyapa. Itu bisa saja terjadi. Atau bahkan ada yang sudah melihat terjadi semacam itu. Masa penentuan hilal, penentuan ru'yah kan, di masyarakat kadang sampai tidak akur dengan satu keluarga ataupun tetangga. Itu ya. Silakan, ada lagi? Ada lagi?
Sampai jam berapa ini? Halo, sampai jam berapa? 14.40. Oh, 10 menit Pak. lagi. Ya. Silakan Fitri ya, komentarnya. Fitri ya, silakan. Fitri ya. Iya, Pak. Ya, Anda pernah melihat orang yang berkonflik? Iya, Pak, pernah. Yang tadi itu loh, Pak, yang tadi mahasiswa itu. Yang berkaitan dengan agama? Oh, yang berkaitan dengan agama. Belum, Pak. Belum pernah lihat. Setelah waris misalnya, setelah penentuan, setelah ritual, kajian, masalah Belum, Pak. masalah apa lagi? Masalah ibadah dan masalah kekayaan. Ada nggak pengalaman? Enggak, Pak. Belum pernah, Pak. Atau misalnya kiai mendamaikan orang berselisih paham, misalnya ada nggak? Ulama atau kiai menasihati orang yang mau bercerai, misalnya. Belum pernah lihat. Atau permasalahan yang lain. Baik, kalau gitu. Siapa lagi tuh yang itu? Bagaimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang lain? Iya, Pak. Siapa? Ada lagi? Udah? Ya, kalau sudah tidak ada komentar lagi, cukup sekian ya. Besok Anda cari fenomena-fenomena di lapangan, apa saja yang menunjukkan konflik yang berkaitan dengan agama. Apakah agama sebagai sumber konflik atau agama sebagai solusi konflik? Baik yang tadi ya, contoh seperti tadi. Di masyarakat apa yang terjadi? Yang real ya, ini berkaitan dengan agama dan solusi konflik. Yang depan saya akan minta pertanggungjawabannya. Ya, bisa dipahami? Oh, Insya Allah, Pak. halo? Ya, Insya coba Allah, Pak. cari ya. Coba cari di Google atau di masyarakat atau di ini ya, yang berkaitan dengan konflik, yang bisa agama sebagai sumber konflik atau agama sebagai solusi konflik. Oke? Ya. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.